Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Semoga saya harap ya, sehat, sukses, bahagia, dan masih penuh dengan semangat. Saya mau share, ini cocok buat kalian yang masih kadang khawatir. Bagaimana besok nasibku ya? Dengan segala perubahan, dengan segala ketidakpastian ini, gimana yang akan nasibku? Sebenarnya cerita ini saya share bukan untuk teman-teman semua aja, tapi lebih kepada self reminder dari diri saya sendiri tentang mengatasi rasa khawatir. Di tengah segala sesuatu yang tidak pasti ini, ternyata ada suatu kepastian yang nanti akan kita ambil inti dari cerita yang akan saya share ini. Kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu, pada suatu pagi hari Minggu, kita itu satu keluarga mau berangkat ke gereja. Biasanya sih acaranya di gereja itu 8:30, tapi karena waktunya kita entah kenapa kemarin kita itu baru bisa berangkat sekitar jam 8:15, sehingga agak cukup buru-buru berangkat ke gereja yang jaraknya lumayan juga sih dengan mobil. Pada saat kami melewati terminal Tirtonadi sekitar jam 8:30 itu, kalau di Solo udaranya sudah cukup mulai panas dan mulai terik matahari. Saya melaju berusaha kencang untuk supaya agak nggak terlambat gitu. Lah, di sebelah kiri dari jalan itu saya kurang perhatian karena saya fokus di jalan. Itu ada seorang anak, ya usianya sekitar 25 tahun. Dia itu dengan menggunakan backpack, baju warna hitam, dan kaki yang cuma satu itu melompat-lompat sepanjang jalan gitu. Saya pikir karena Solo sering dipakai untuk event Paralympics, jadi saya pikir itu paling berjalan dari satu hotel ke hotel yang lain, atau mungkin itu sedang menuju ke bis begitu dengan jarak yang dekat gitu ya. Saya pikir tapi istri dan anak saya waktu itu dia mengingatkan, Pak itu kok kasihan sekali, ada seorang anak dengan membawa ransel dengan baju hitam lompat-lompat gitu. Dipikirnya, mungkin dia ingin menuju ke satu tempat yang di sekitaran Solo aja gitu. Terus akhirnya saya pikir waktu itu mau tak bayarin untuk naik Gojek begitu ya. Karena itu kan satu jalur ya di depan terminal itu, akhirnya saya pun membalik mobil. Terus kemudian kita cari jalan untuk supaya kita bisa menyusul anak itu, tapi dari arah belakang lagi, jadi seperti jalan memutar begitu. Kagetnya saya gitu, saya pikir dia itu cuman paling jalan deket gitu ya. Sebenarnya nggak jalan ya, karena kakinya cuma satu ya, dan itu tanpa alat bantu. Dia benar-benar lompat-lompat gitu ya. Dan pada saat itu kita sudah berada di ujung jalan. Itu dia rupanya kebingungan. Dia bertanya kepada orang di jalan. Terus kita juga samperin waktu itu, jadi bersamaan. Kemudian si orang yang ditanyain itu, yang naik motor itu, dia bilang kita itu masih mau ke Wellery gitu loh. Wellery itu setahu saya jauh gitu. Ketika saya lihat di Google Maps, rupanya Wellery itu dari kota Solo itu sekitar 2 jam. Saya cukup kaget. 2 jam, saya bilang gitu. Dalam hati itu naik kendaraan ya. Sementara dia dengan satu kaki bawa ransel, baju hitam, tanpa alat bantu kayak krek begitu, untuk alat penyangga tubuh, dia mau lompat-lompat dari Solo sampai Wellery. Saya dalam hati seperti itu, saya cukup kaget. Saya nggak menyangka sama sekali kalau ternyata dia itu mau berjalan sejauh itu, mau melompat sejauh itu gitu. Terus istri saya mengatakan, Mas, kamu masuk dulu aja ke mobil. Rupanya ketika dia mau masuk ke mobil, anak saya kan turun gitu. Anak saya turun, kemudian dia bantu bawain ranselnya. Rupanya badan dia itu sudah, si anak ini tadi itu sudah bajunya sudah basah kuyup. Saya bisa membayangkan baju hitam siang hari ya. Sudah kayak orang mandi gitu.
Ya ampun gitu. Kita waktu itu langsung hati kami tergerak untuk menolong dia sesuai dengan kemampuan kami. Akhirnya kita minta untuk masuk ke mobil. Mas, kamu, istri saya yang nanya karena saya nyetir ya. Mas, kamu mau kemana gitu? Saya mau ke Wellery, Bu. Anda itu dari mana ya? Saya itu dari Sidoarjo, Bu. Loh, kamu bawa uang berapa gitu? Saya tadi punya uang itu tuh 85.000, kemudian buat makan 10.000, yang 75 buat naik bis. Tapi rupanya bis dari Sidoarjo itu kalau bayar 75.000 itu berhentinya di terminal Tirtonadi. Sisanya dia tidak punya uang untuk melanjutkan perjalanan ke Wellery dan dia berencana untuk jalan kaki, bukan jalan lompat. Dan kata anak saya, Pak, itu tadi ranselnya berat. Saya nggak bisa bayangin seperti apa perjuangan dia nantinya kalau dia sampai ke Wellery dengan. Saya bilang mengatakan sama istri saya, Dek, itu kalau nggak ditolong bisa mati bener di jalan ya ternyata. Singkat cerita, akhirnya kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke terminal. Di pintu luar terminal kami turun, kemudian kami carikan bis, kami bayarin bis untuk sampai ke Wellery dan sedikit uang saku untuk mencari neneknya. Jadi rupanya si anak ini tuh dia itu perjalanan mencari neneknya karena dia itu ketipu sebetulnya. Bahkan kemarin ketika saya menanyakan kepada dia, Dek, kamu punya nomor HP enggak gitu? Aduh Pak, saya enggak punya nomor HP. Saya kebetulan HP saya itu baru aja saya ditipu sama teman saya, dibawa HP saya. Jadi dia selama 3 bulan itu rupanya di perusahaan yang dia ikutin sekarang itu dia nggak dibayar, HP-nya dicolong, nggak punya uang, mau ke tempat neneknya aja Wellery. Umurmu berapa, Dek? 25 tahun, dia bilang. Kamu pernah pendidikan apa? Pernah sekolah apa? Maksud saya, kalau memang dia punya pendidikan yang cukup memadai, mungkin akan saya bantu carikan kerjaan. Saya belum pernah sekolah, Pak, dia bilang seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kita pun melepas kepergian dia, naik bis sayonara begitu. Di tengah perjalanan setelah itu saya banyak merenung, teman-teman semua. Seorang anak yang tidak sempurna secara fisik ya, tidak punya apa-apa gitu ya, dari Sidoarjo mau ke tempat tujuan dia nggak tahu. Dan saya pun ngeri ngelihatnya, karena apa? Karena lompat-lompat dari Solo sampai Wellery, nggak punya uang sama sekali. Kalau sampai ada orang yang nggak mau nolong, ya, saya pikir dia nggak akan bisa bertahan hidup. Tapi yang saya lihat dari wajahnya si anak ini tadi itu, dia wajahnya penuh semangat. Dia seperti nggak ada kekhawatiran, aku nanti mau makan apa, aku mau ditolong orang atau enggak. Pokoknya aku mau nyampe aja ke Wellery. Dia nggak tahu sejauh apa Wellery itu. Dan di sini tuh saya tuh sampai seperti Tuhan tuh mengajarkan kepada saya tentang khawatir. Orang si anak ini nggak pernah ketemu kami dan kami nggak pernah tahu anak ini. Dan kalau misalnya saya melaju begitu saja, pasti nggak orang anak ini belum tentu ada yang nolong juga gitu. Nggak pernah dia tahu dia bakal dapat pertolongan dari siapa, bagaimana perjalanan hidupnya nanti. Dia dengan kondisi disabilitas fisik ya, yang salah satunya kaki cuma satu, tanpa pendidikan, dia hanya punya semangat dan rasa yakin gitu. Dan ini yang seperti self reminder untuk saya terutama, bagaimana Tuhan itu pasti akan menolong umatnya yang dia benar-benar sungguh-sungguh. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, entah gimana sumber pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan menggunakan siapa aja untuk menolong kita, seperti yang Tuhan telah lakukan kepada anak ini. God is good, Tuhan itu baik.
Saya yakin ini pun yang berada di dalam pikiran anak itu ketika menjalani perjalanan ini. Dia nggak berpikir gimana-gimana nanti. Dia tahu aja, sepanjang jalan ini dia punya keyakinan, pasti aku akan ada yang nolong. Dan ternyata iya. Demikian teman-teman, semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita akan melewati satu badai, gelombang yang tinggi, ataupun lembah-lembah yang kelam, tapi kita tidak pernah sendiri. Sesungguhnya kita senantiasa disertai Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan dengan karyanya akan menolong hidup kita yang berserah, percaya, dan berusaha dengan tangannya yang ajaib dalam waktunya yang indah. Tapi satu hal yang pasti, bahwa hidup kita berada dalam rencana Tuhan yang indah. God is good. See you, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan lebih baik. Terima kasih.